Shalom Aleichem. Hari-hari ini saya dituntun untuk membaca kembali kitab Yashar. Karena itu kitab Yashar ini ada di dalam Yosua 10 ayat 13 dan 2 Samuel 1 ayat 18. Tentang kitab ini ada disinggung ya. Nah, Sefer HaYashar. Kita akan mulai dengan pembacaan kitab Yashar pasal yang pertama. Inilah riwayat manusia yang Elohim ciptakan di atas bumi pada hari Yahweh Elohim menjadikan langit dan bumi. Penciptaan Adam dan Hawa, kejatuhan manusia, kelahiran Kain dan Habel, perselisihan Kain dan Habel. Kain pembunuh pertama dikutuk oleh Elohim. Ayat yang pertama, dan Elohim berfirman, marilah kita menjadikan manusia dalam gambar kita, menurut keserupaan kita, dan Elohim menciptakan manusia menurut gambarnya. Dan Elohim membentuk manusia dari tanah, dan dia meniupkan ke dalam lubang hidungnya nafas kehidupan. Maka manusia menjadi jiwa yang hidup, yang dikaruniai kemampuan berkata-kata. Dan Yahweh berfirman, tidak baik kalau manusia itu sendiri saja, aku akan menjadikan baginya seorang penolong. Ayat yang keempat. Dan didatangkan Yahweh atas Adam tidur yang lelap, lalu tertidurlah dia. Maka dia mengambil salah satu tulang rusuknya, kemudian membangun daging di atasnya, dan membentuknya, lalu membawanya kepada Adam. Adam terbangun dari tidurnya, dan lihatlah seorang perempuan berdiri di hadapannya. Lalu berkatalah dia, inilah tulang dari tulangku, dan dia akan disebut perempuan, karena dia telah diambil dari laki-laki. Adam memanggilnya namanya Hawa, karena dialah menjadi ibu semua yang hidup. Ayat ke-6, dan Elohim memberkati mereka dan menyebut nama mereka, Adam dan Hawa, pada hari dia menciptakan mereka. Yahweh Elohim berfirman, beranak cuculah dan berlipat gandalah dan penuhilah bumi. 7. Yahweh Elohim membawa Adam dan istrinya, dan dia menempatkan mereka di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memeliharanya. Dia memerintahkan mereka dan berkata kepada mereka, dari setiap pohon di taman boleh kamu makan, tetapi dari pohon pengetahuan tentang hal yang baik dan yang jahat jangan kamu makan, karena pada hari kamu memakannya, kamu pasti mati. Dan Elohim telah memberkati dan memerintahkan mereka. Dia pergi dari mereka. Adam dan istrinya tinggal dalam taman sesuai perintah yang Yahweh telah perintahkan kepada mereka. Ayat yang ke-9. Dan ular yang Elohim ciptakan bersama mereka di bumi datang kepada mereka untuk menghasut mereka melanggar perintah Elohim yang telah dia perintahkan kepada mereka. Ular itu memikat dan membujuk perempuan itu untuk makan dari pohon pengetahuan. Perempuan itu mendengarkan perkataan ular itu, dan dia melanggar firman Elohim dan mengambil dari pohon pengetahuan tentang hal yang baik dan yang jahat, dan dia memakannya. Dia mengambil daripadanya dan memberikannya juga kepada suaminya, dan dia padanya dan dia memakannya. Ayat yang ke-11. Adam dan istrinya melanggar perintah Elohim yang telah dia perintahkan kepada mereka. Elohim mengetahui hal itu, dan amarahnya menyala terhadap mereka, dan dia mengutuk mereka. 12. Maka Yahweh Elohim mengusir mereka pada hari itu dari Taman Eden untuk mengolah tanah dari mana mereka diambil. Maka mereka pergi dan tinggal di sebelah timur Taman Eden. Adam bersetubuh dengan istrinya Hawa, dan dia melahirkan 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dia menyebut anak yang sulung Kain dan berkata, aku telah memperoleh seorang laki-laki dari Yahweh. Dan nama satunya disebut Habel, karena katanya, dalam kesia-siaan kita datang ke bumi, dan dalam kesia-siaan kita akan diambil daripadanya. 14.
anak laki-laki itu bertumbuh besar dan ayah mereka memberi mereka tanah. Kain adalah seorang penggarap tanah dan Habel pemelihara kawanan domba. 15. Dan setelah berlalu beberapa tahun, maka mereka membawa sejumlah persembahan kepada Yahweh. Dan Kain membawa dari hasil tanah, Habel membawa dari anak sulung kawanan dombanya, dari yang tambun-tambun. Maka Elohim berpaling dan condong kepada Habel dan persembahannya, dan api turun dari Yahweh dari Syamaim dan membakar habis persembahannya. Namun kepada Kain dan persembahannya Yahweh tidak berpaling, dan dia tidak condong kepadanya, karena dia membawa dari hasil yang tidak baik dari tanah itu ke hadapan Yahweh. Kain cemburu terhadap saudaranya Habel karena hal ini, dan dia mencari dalih untuk membunuhnya. 17. Beberapa waktu kemudian Kain dan Habel saudaranya pergi pada suatu hari ke ladang untuk melakukan pekerjaan mereka. Mereka berdua ada di ladang. Kain mengolah dan membajak tanahnya, dan Habel memberi makan kawanan dombanya. Kawanan domba itu melewati bagian tanah yang telah dibajak Kain, dan hal ini sangat menyakiti hati Kain. 18. Kain mendekati saudaranya Habel dengan marah, dan dia berkata kepadanya, apakah yang ada di antara aku dan engkau, sehingga engkau datang untuk mendiami dan membawa kawanan dombamu untuk makan di tanahku? 19. Dan Habel menjawab saudaranya Kain dan berkata kepadanya, apa yang ada di antara aku dan engkau, sehingga engkau memakan daging domba-dombaku dan mengenakan pakaian bagi dirimu dari bulu-bulu mereka? Maka sekarang lepaskanlah bulu-bulu dombaku yang kau kenakan, dan berilah ganti rugi kepadaku untuk bulu-bulu mereka dan daging yang telah kau makan. Jika engkau sudah melakukan itu, aku akan pergi dari tanahmu seperti yang kau katakan. Maka Kain berkata kepada Habel saudaranya, sesungguhnya jika aku membunuh engkau hari ini, siapakah yang akan menuntut darahmu daripadaku? Habel menjawab katanya, sesungguhnya Elohim yang telah menjadikan kita di bumi, dia akan membalaskan perkaraku, dan dia akan menuntut darahku daripadamu jika engkau membunuh aku. Karena Yahweh adalah hakim dan penengah, dan dialah yang menuntut seseorang sesuai kejahatannya, dan orang fasik menurut kefasikannya, dan dia lakukan di bumi. 23. Sekarang jika engkau membunuh aku di sini, sesungguhnya Elohim tahu rencana rahasiamu dan akan menghakimi engkau karena kejahatan yang kau nyatakan padaku hari ini. 24. Ketika Kain mendengar kata-kata yang diucapkan Habel saudaranya, lihatlah amarah Kain menyala-nyala terhadap Habel saudaranya karena menyatakan hal ini. 25. Kain bergegas dan bangkit, lalu mengambil sebatang besi dari alat bajaknya. Dengan itu dia tiba-tiba memukul saudaranya dan membunuh. Kain menumpahkan darah saudaranya Habel ke bumi, dan darah Habel mengalir ke bumi di hadapan kawanan domba itu. Sesudah itu Kain menyesal telah membunuh saudaranya, dan dia berduka cita dengan sedihnya. Dia menangisinya, dan itu sangat menyakitkan hatinya. Maka Kain bangkit dan menggali lubang di ladang di mana dia meletakkan mayat saudaranya, dan dia menutupinya dengan tanah. Dan Yahweh tahu apa yang Kain telah lakukan kepada saudaranya. Yahweh menampakkan diri kepada Kain dan berfirman kepadanya, di manakah Habel saudaramu yang ada bersamamu? Dan Kain menutupinya dan berkata, aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku? Dan Yahweh berfirman kepadanya, apakah yang telah engkau perbuat? Suara adikmu berteriak kepadaku dari tanah, di mana engkau membunuhnya. Karena engkau telah membunuh adikmu dan menutupinya daripadaku, dan membayangkan dalam hatimu bahwa aku tidak melihatmu ataupun mengetahui semua perbuatanmu. 31. Tetapi engkau melakukan hal ini dan membunuh adikmu dengan sia-sia, karena dia berbicara benar kepadamu. Dan karena itu sekarang terkutuklah engkau dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanganmu.
di mana engkau telah menguburnya. Akan terjadi waktu engkau mengolah tanah itu, ia tidak lagi akan memberikan hasil sepenuhnya kepadamu seperti sebelumnya. Semak duri dan tanaman duri akan dihasilkan dari tanah, dan engkau akan berkeliaran dan mengembara di bumi sampai hari kematianmu. 33. Dan Kain pergi dari hadapan Yahweh dari tempat asalnya, dan dia berkeliaran dan mengembara di negeri ke arah timur Eden, dia dan semua kepunyaannya. Kain menghampiri istrinya pada waktu itu, dan ia mengandung melahirkan seorang putra, dan ia menyebut namanya Hanok. Katanya, pada waktu itu Yahweh mulai memberinya istirahat dan ketenangan di bumi. 35. Dan Kain pada saat itu mulai membangun sebuah kota. Dia membangun sebuah kota, dan ia menyebut nama kota itu Hanok menurut nama anaknya, karena pada waktu itu Yahweh telah memberikan istirahat dan ketenangan di bumi. Dan Kain pada saat itu mulai membangun sebuah kota. Dia membangun sebuah kota dan menyebut nama kota itu Hanok menurut nama anaknya. Dan Irad dilahirkan bagi Hanok, dan Irad memperanakkan Mekhuel, dan Mekhuel memperanakkan Metusael. Pasal 2. Kelahiran Set. Manusia mulai berlipat ganda dan menjadi penyembah berhala. Sepertiga bumi dihancurkan, bumi dikutuk dan menjadi rusak karena kefasikan manusia. Kenan, raja bijaksana dan benar, menubuatkan air bah. Kelahiran Henok sebagai berikut. Dalam tahun ke-130 tahun dari kehidupan Adam di bumi, dia bersetubuh lagi dengan Hawa istrinya, dan dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki sesuai keserupaan dan gambarnya. Dia menyebut nama anaknya Set. Katanya, Elohim telah menempatkan bagiku keturunan lain menggantikan Hebel, karena Kain telah membunuhnya. Set hidup 150 tahun, dan dia memperanakkan seorang anak laki-laki. Set menyebut nama anaknya Enos. Katanya, karena pada waktu itu anak-anak manusia mulai berlipat ganda dan menyusahkan jiwa dan hati mereka dengan melanggar dan memberontak melawan Elohim. Dan semasa hidup Enoslah anak-anak manusia terus memberontak dan melawan Yahweh untuk menambahkan amarah Yahweh terhadap anak-anak manusia. Maka anak-anak manusia pergi dan mereka melayani ilah-ilah lainnya, dan mereka melupakan Yahweh yang telah menciptakan mereka di bumi. Pada waktu itu anak-anak manusia membuat patung dari tembaga dan besi, kayu dan batu, dan mereka bersujud melayani. Setiap orang membuat ilahnya dan mereka bersujud kepadanya. Anak-anak manusia meninggalkan Yahweh semasa hidup Enos dan keturunannya, dan amarah Yahweh menyala-nyala karena perbuatan-perbuatan mereka dan kejijikan yang mereka lakukan di bumi. Maka Yahweh membuat air sungai Gihon meluap untuk menenggelamkan mereka. Dia menghancurkan dan menghabiskan mereka, dan dia menghancurkan sepertiga bumi. Meskipun demikian, anak-anak manusia tidak berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, dan tangan mereka terus melakukan hal-hal yang jahat di mata Yahweh. Pada waktu itu tidak ada menabur maupun menuai di bumi. Tidak ada makanan bagi anak-anak manusia, dan terjadi kelaparan sangat besar pada waktu itu. Benih yang mereka tabur pada waktu itu ada di tanah menjadi semak duri, tanaman duri, dan onak. Karena sejak zaman Adam, hal ini telah dinyatakan mengenai bumi, sebab kutuk dari Elohim, karena dia mengutuk bumi, karena dosa yang Adam perbuat di hadapan Yahweh. Ketika manusia terus memberontak dan berdosa melawan Elohim dan rusak jalan-jalannya, maka bumi juga menjadi rusak. Enos hidup 90 tahun dan dia memperanakkan Kenan.
Kenan bertumbuh besar dan saat dia berumur 40 tahun, dia menjadi bijaksana dan memiliki pengetahuan dan keahlian dalam segala hikmat. Dia memerintah atas anak-anak manusia. Dan dia memimpin anak-anak manusia kepada hikmat dan pengetahuan karena Kenan seorang yang sangat bijaksana dan memiliki pengertian dalam segala hikmah. Dan dengan hikmatnya, hikmah, dia memerintah atas roh-roh dan setan-setan. Kenan tahu oleh hikmatnya bahwa Elohim akan menghancurkan anak-anak manusia karena telah berdosa di bumi, dan bahwa Yahweh di kemudian hari akan mendatangkan ke atas mereka air bah. Pada waktu itu Kenan menuliskan di atas lempengan-lempengan batu apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang, dan dia menyimpannya dalam perbendaharaannya. Kenan memerintah atas seluruh bumi, dan dia membawa sebagian anak-anak manusia untuk melayani Elohim. Dan ketika Kenan berumur 70 tahun, dia memperanakkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Inilah nama anak-anak Kenan yang sulung: Mahalalel, kedua Enan, ketiga Mered, dan saudari mereka adalah Adah dan Zilah. Inilah 5 anak-anak Kenan yang dilahirkan baginya. Dan Lemeh ben Metusael menjadi keluarga dengan Kenan oleh pernikahan. Dia mengambil 2 anak perempuannya sebagai istrinya. Adah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi Lemeh, dan dia menyebutnya Yabal. Dia mengandung lagi dan melahirkan seorang anak-anak laki-laki dan menyebutnya Yubal. Zilah saudarinya Mandul. Mandul pada waktu itu tidak memiliki keturunan. Pada waktu itu anak-anak manusia mulai memberontak melawan Elohim dan melanggar perintah-perintah yang telah dia perintahkan kepada Adam supaya beranak cucu dan berlipat ganda di bumi. Beberapa anak-anak manusia itu membuat istri-istri mereka minum minuman keras yang menyebabkan mereka mandul, supaya mereka dapat mempertahankan bentuk tubuh mereka sehingga penampilan mereka yang cantik tidak memudar. Ketika anak-anak manusia membuat sebagian istri-istri mereka untuk minum, Zilah juga minum bersama mereka. Perempuan yang melahirkan anak dipandang menjijikkan di mata suami mereka, seperti janda selagi suami mereka. Karena hanya kepada yang mandul saja mereka mau terikat. Sesudah waktu yang lama ketika Zilah telah menjadi tua, Yahweh membuka rahimnya. Dan dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia menyebut namanya Tubal Kain. Katanya, setelah aku melihat dan menjadi layu, aku memperolehnya dari El Shaddai. Dan dia mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan, dan dia menyebut namanya Naamah. Katanya, setelah aku menjadi layu, aku mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Lemeh telah menjadi tua dan lanjut umurnya, matanya telah pudar sehingga tidak bisa melihat. Tubal Kain putranya membimbing dia pada suatu hari karena Lemeh pergi ke padang, dan Tubal Kain putranya bersama dia. Sementara mereka berjalan di padang Kain Ben, Adam berjalan mendekati mereka. Lemeh telah sangat tua dan tidak bisa melihat jelas, sedangkan Tubal Kain putranya masih sangat muda. Tubal Kain mengatakan pada ayahnya supaya menarik busur panahnya, dan dengan anak panah itu dia membidik Kain yang masih sangat jauh. Dia membunuhnya karena dia kelihatan kepada mereka seperti seekor binatang. Anak panah itu menembus tubuh Kain walaupun dia masih jauh dari mereka. Dia jatuh ke tanah dan mati. Yahweh menuntut pertanggungjawaban atas Kain sesuai kejahatannya yang telah ia lakukan kepada adiknya Hebel, sesuai firman Yahweh yang telah diucapkannya. Dan terjadilah setelah Kain mati, Lemeh dan Tubal
datang untuk melihat binatang yang mereka bunuh, dan mereka memperhatikannya, dan lihatlah kain kaki mereka tergeletak mati di tanah. Lemek sangat berduka cita karena dia melakukan ini, dan memukulkan kedua tangannya. Dia memukulkan putranya hingga mati. Istri-istri Lemek mendengar apa yang telah Lemek perbuat, dan mereka berusaha membunuhnya. Istri-istri Lemek membencinya sejak hari itu, karena dia membunuh Kain dan Tubal Kain. Istri-istri Lemek berpisah darinya dan tidak mau mendengarkan dia pada waktu itu. Lemek datang kepada istri-istrinya, dan dia memaksa mereka mendengarkan dia mengenai peristiwa ini. Dan dia berkata kepada istrinya Adah dan Zildah, "Dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lemek, perhatikanlah kata-kataku. Karena sekarang kalian telah membayangkan dan berkata bahwa aku membunuh seorang laki-laki karena lukaku, dan seorang anak karena bilur-bilurku. Walaupun mereka tidak melakukan kekerasan, namun ketahuilah bahwa aku telah tua dan beruban, dan bahwa mataku telah memudar karena usia, dan aku akan melakukannya semua ini tanpa mengetahuinya." Dan istri-istri Lemek mendengarkan dia dalam hal ini, dan mereka kembali kepadanya karena nasihat Adam ayahnya. Namun mereka tidak melahirkan anak-anak bagi dia mulai saat itu, karena mengetahui bahwa amarah Elohim semakin bertambah pada waktu itu terhadap anak-anak manusia untuk menghancurkan mereka dengan air bah, perbuatan mereka yang jahat. Dan Mehalel ben Kenan hidup 65 tahun, dan dia memperanakkan Yered. Yered hidup 62 tahun dan memperanakkan Henok. Kitab Yesar pasal 3. Henok memerintah atas bumi. Henok menegakkan kebenaran di bumi. Henok diangkat. Henok hidup 65 tahun dan dia memperanakkan Metuselah. Henok berjalan bersama Elohim setelah memperanakkan Metuselah, dan dia melayani Yahweh dan benci jalan-jalan manusia yang jahat. Hati Henok terselubung dengan pengajaran Yahweh dalam pengetahuan dan pengertian. Dengan bijaksana dia mengundurkan diri dari antara anak-anak manusia dan menyembunyikan dirinya dari mereka untuk waktu yang lama. Dan setelah lewat bertahun-tahun, selagi dia sedang melayani Yahweh dan berdoa di hadapannya dalam rumahnya, seorang malaikat Yahweh memanggilnya dari Syamaim. Dia berkata, "Ini aku." Ayat yang keempat. Dan dia berkata, "Bangkitlah, pergilah dari rumahmu dan dari tempat engkau menyembunyikan diri, dan tampillah kepada anak-anak manusia, supaya engkau dapat mengajar mereka jalan yang harus mereka tempuh dan perbuatan yang harus mereka penuhi untuk masuk ke dalam jalan-jalan Elohim." Ayat yang kelima. Dan Henok bangkit sesuai firman Yahweh dan pergi dari rumahnya, dari tempatnya, dan dari kamar tempat dia mengurung diri. Dia pergi kepada anak-anak manusia dan mengajar mereka jalan-jalan Yahweh. Dan pada waktu itu mengumpulkan anak-anak manusia dan memperkenalkan mereka pengajaran Yahweh. Dia memerintahkan supaya itu diumumkan di semua tempat di mana anak-anak manusia tinggal. Katanya, "Di manakah manusia ingin mengenal jalan-jalan Yahweh dan perbuatan Yahweh? Biarlah dia datang kepada Henok." Dan semua anak-anak manusia berkumpul kepadanya, karena semua yang menginginkan hal ini pergi kepada Henok. Henok memerintah atas anak-anak manusia menurut daftar Yahweh, dan mereka mendengar, datang bersujud kepadanya, dan mereka mendengarkan perkataannya. Roh Elohim ada di atas Henok, dan dia mengajar semua orang-orang hikmat Elohim dan jalan-jalannya. Anak-anak manusia melayani Yahweh sepanjang hidup Henok, dan mereka datang untuk mendengarkan hikmatnya.
Ayat ke-9, semua raja anak-anak manusia, baik yang pertama maupun terakhir, bersama-sama dengan para pemimpin dan hakimnya datang kepada Henokh ketika mereka mendengar hikmatnya. Mereka bersujud kepadanya dan mereka juga meminta Henokh untuk memerintah atas mereka, dan dia mengabulkannya. Ayat 10, dan mereka berkumpul semuanya 130 raja dan para pemimpin, dan mereka menjadikan Henokh raja atas mereka, dan mereka semuanya ada di bawah kekuasaan dan perintahnya. Henokh mengajar mereka hikmat, pengetahuan, dan jalan-jalan Yahweh. Dia memberikan kedamaian di antara mereka, dan kedamaian ada di seluruh bumi semasa hidup Henokh. Henokh memerintah atas anak-anak manusia 243 tahun. Dia melakukan keadilan dan kebenaran bersama orang-orangnya, dan dia memimpin mereka di jalan-jalan Yahweh. Inilah keturunan Henokh, Metuselah, Elisa, dan Elimelech, 3 orang anak laki-laki. Saudari mereka adalah Melka dan Nahmah. Metuselah hidup 87 tahun, dan dia memperanakkan Lemekh. Dalam tahun ke-56 tahun dari hidup Lemekh, maka matilah Adam, 930 tahun umurnya ketika dia mati, dan kedua putranya bersama Henokh dan Metuselah anaknya menguburkan dia dengan kemegahan besar, seperti penguburan raja-raja di dalam gua yang telah diberitahukan Elohim kepadanya. Ayat yang ke-15, di tempat itulah semua anak-anak manusia mengadakan perkabungan besar dan ratapan karena kematian Adam. Karena itulah sekarang telah menjadi kebiasaan di antara anak-anak manusia sampai hari ini. 16. Adam mati karena dia makan buah dari pohon pengetahuan. Dia dan anak-anaknya sesudah dia, seperti telah dikatakan Yahweh Elohim. 17. Dalam tahun kematian Adam, yaitu tahun ke-243 tahun sejak masa pemerintahan Henokh, pada waktu itulah Henokh memutuskan untuk memisahkan dirinya dari anak-anak manusia dan untuk menyembunyikan dirinya seperti semula untuk melayani Yahweh. Dan Henokh melakukannya, tetapi tidak sepenuhnya menyembunyikan dirinya dari mereka, tetapi menjauh dari anak-anak manusia 3 hari dan kemudian pergi kepada mereka 1 hari. 19. Dan selama 3 hari ketika dia berada dalam kamarnya, dia berdoa dan memuji Yahweh Elohimnya. Hari ketika dia pergi dan tampil kepada umatnya, dia mengajar mereka jalan-jalan Yahweh, dan segala yang mereka tanyakan kepadanya mengenai Yahweh, dia jawab. 20. Dan dia melakukan seperti ini selama bertahun-tahun, dan dia selanjutnya mengurung dirinya sendiri selama 6 hari dan tampil kepada umatnya 1 hari dalam 7 hari. Selanjutnya 1 kali dalam 1 bulan, dan selanjutnya 1 kali dalam 1 tahun, hingga semua raja-raja, pemimpin-pemimpin, dan anak-anak manusia mencari dia dan ingin kembali melihat wajah Henokh dan untuk mendengar kata-katanya. Tetapi mereka tidak dapat, sebab anak-anak manusia amat sangat gentar kepada Henokh, dan mereka takut untuk mendekati dia karena penampakan keagungan seperti Elohim yang menyelubungi wajahnya. Karenanya tidak ada manusia dapat melihat kepadanya, takut kalau mereka akan dihukum mati. 21. Dan semua raja-raja dan pemimpin memutuskan untuk mengumpulkan anak-anak manusia dan pergi kepada Henokh, mengira mereka semua dapat berbicara dengan dia pada waktu dia seharusnya datang di antara mereka, dan mereka melakukannya. 22. Dan harinya tiba ketika Henokh pergi, dan mereka semua berkumpul dan datang kepadanya. Henokh mengatakan kepada mereka firman Yahweh, dan dia mengajar mereka hikmat dan pengetahuan, dan mereka bersujud di hadapannya, dan mereka berkata, hidup raja, hidup raja. 23. Beberapa waktu sesudahnya ketika raja-raja dan para pemimpin dan anak-anak manusia berbicara kepada Henokh, dan Henokh sedang mengajar mereka jalan-jalan Elohim, lihatlah seorang malaikat Yahweh memanggil Henokh dari Syamaim dan hendak membawanya naik ke Syamaim.
untuk membuatnya memerintah di sana atas anak-anak Elohim, seperti dia memerintah atas anak-anak manusia di bumi. 24. Pada waktu Henok mendengar ini, dia pergi dan mengumpulkan seluruh penduduk bumi dan mengajar mereka hikmat dan pengetahuan, dan mereka memberikan mereka pengajaran ilahi. Dia berkata kepada mereka, "Aku telah diminta untuk naik ke Syamaim, karenanya aku tidak tahu hari kepergianku. Maka sekarang aku akan mengajarkan kepadamu hikmat dan pengetahuan, dan akan memberikan kepadamu pengajaran sebelum aku meninggalkan engkau. Bagaimana engkau bertingkah laku di bumi supaya engkau hidup." Dan dia melakukannya. 26. Dan dia mengajar mereka hikmat dan pengetahuan dan memberikan mereka pengajaran. Dan dia menegur mereka, dan dia menempatkan di hadapan mereka ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum untuk dilakukan di bumi. Dia membuat damai di antara mereka, dan dia mengajar mereka tentang hidup yang kekal, dan tinggal bersama mereka selama beberapa waktu untuk mengajar mereka semua hal ini. 27. Pada waktu itu, anak-anak manusia ada bersama-sama Henok, dan Henok sedang berbicara kepada mereka. Mereka mengangkat matanya, dan tampak seperti seekor kuda besar turun dari Syamaim, dan kuda itu berpacu di udara. 28. Mereka mengatakan kepada Henok apa yang mereka lihat, dan Henok berkata kepada mereka, "Karena akulah kuda ini turun ke bumi, waktunya telah tiba. Aku pergi daripadamu, dan aku tidak akan dapat engkau lihat." Kuda itu turun pada waktu itu dan berdiri di depan Henok, dan semua anak-anak manusia yang ada bersama Henok memandangnya. 30. Dan Henok memerintahkan lagi supaya seruan diumumkan, katanya, "Di manakah manusia yang ingin mengenal jalan-jalan Yahweh Elohimnya? Biarlah dia datang hari ini kepada Henok sebelum dia diambil dari antara kita." Dan semua anak manusia berkumpul dan datang kepada Henok hari itu. Semua raja-raja bumi bersama para pemimpin dan penasihat tinggal bersamanya hari itu. Maka Henok mengajar anak-anak manusia hikmah dan pengetahuan, dan memberikan mereka pengajaran ilahi, dan dia memerintahkan mereka melayani Yahweh dan berjalan dalam jalan-jalannya sepanjang umur hidup mereka, dan dia terus membawa damai di antara mereka. 32. Setelah itu dia bangkit dan menunggangi kuda itu, lalu pergilah dia dan seluruh anak-anak manusia mengejarnya. Kira-kira 800.000 orang mereka pergi bersamanya, 1 hari perjalanan jauhnya. 33. Pada hari kedua dia berkata kepada mereka, "Kembalilah ke kemahmu. Mengapakah engkau ikut pergi? Barangkali engkau akan mati." Beberapa dari mereka pergi meninggalkannya, dan mereka yang tersisa menyertai dia 6 hari perjalanan jauhnya. Henok berkata kepada mereka setiap harinya, "Kembalilah ke kemahmu supaya engkau jangan mati." Namun mereka tidak mau kembali, dan mereka pergi menyertainya. Dan pada hari ke-6 beberapa orang itu tetap bersamanya dan berpaut kepadanya. Mereka berkata kepadanya, "Kami akan pergi bersamamu ke tempat kemana engkau pergi. Demi Yahweh yang hidup, kematian saja yang dapat memisahkan kita." 35. Mereka sangat memaksa untuk pergi bersamanya, sehingga dia berhenti berkata-kata kepada mereka. Mereka pergi mengejarnya dan tidak mau kembali. Ketika para raja telah kembali, mereka menghitung jumlah orang-orangnya untuk mengetahui jumlah orang yang pergi bersama Henok. Itu pada hari ke-7 Henok naik ke Syamaim dalam angin badai dan kuda dan berkereta berapi. Pada hari ke-8 semua raja yang pernah bersama Henok mengirimkan orang untuk membawa kembali orang-orang yang ada bersama Henok di tempat dari mana ia naik ke Syamaim. Semua raja-raja itu pergi ke tempat tersebut, dan mereka mendapati daratan dipenuhi salju, dan di atas salju itu ada batu-batu besar dari salju. Mereka berkata satu sama lain, "Ayo
Mari kita pecahkan salju ini dan melihat, mungkin orang-orang yang bersama Henokh telah mati dan sekarang ada di bawah batu-batu salju ini. Mereka mencarinya tetapi tidak menemukannya karena ia telah naik ke Syamai.